صل على محمد. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala muslim wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Najah, juga pimpinan pesantren Ustaz Yunus, Bapak Kades, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di atas panggung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim kami kepada semuanya dan kepada seluruh jamaah yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Alhamdulillah, sebentar lagi insyaallah kita akan langsung mendengarkan nasihat dan bimbingan dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Namun sebelum beliau menyampaikan tausiahnya ataupun nasihatnya, kami ingin menyampaikan ataupun menginformasikan biodata singkat Syekh Ahmad Al-Misri. Bapak Ibu jamaah sekalian, Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah salah satu ulama dari Timur Tengah. Beliau lahir dan besar di Mesir, menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir. Pertama kali datang ke Indonesia, dakwah pertama kali di Indonesia itu pada tahun 2010. Dan ini sudah tahun 2023, artinya sudah tahun ke-13 beliau dakwah di Indonesia, dan alhamdulillah di tahun 2018 beliau resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan juga sebuah keberkahan bagi kita umat Islam di Indonesia. Beliau adalah salah satu ulama yang memegang kurang lebih 800 sanad kitab keilmuan, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan berbagai macam disiplin ilmu Islam yang lainnya. Aktivitas beliau hampir 96% wilayah Indonesia sudah beliau kunjungi untuk menyampaikan nasihat bimbingan. Dan saat ini sebagaimana kita ketahui, beliau juga mengisi acara televisi nasional, di antaranya Narasumber Damai Indonesia TV One, Hasanah di Trans 7, Cahaya di News TV, Pusat Nurul di RTV, dan juga menjadi salah satu Dewan Juri Hafiz Indonesia di RCTI pada tahun 2020-2021. Kemudian yang kedua, beliau juga saat ini ditunjuk sebagai Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan para peruqyah yang ada di Indonesia, karena beliau mempunyai disiplin keilmuan tentang pengobatan dengan Al-Quran atau berkenaan dengan jin, beliaulah ahlinya. Gangguan-gangguan jin beliau bisa melihat gangguan-gangguan insyaallah. Kemudian juga kami informasikan beliau ini mempunyai gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, di mana gerakan ini gerakan yang beliau lakukan bersama-sama dengan almarhum Syekh Ali Jaber. Sebelum beliau meninggal mempunyai harapan dan cita-cita untuk Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Dan di sini Ustaz Yunus dan kawan-kawan berjuang, salah satunya untuk membumikan Al-Quran, mencetak generasi Al-Quran dengan pondok pesantren An-Najahnya. Maka sebelum Syekh menyampaikan nasihatnya, tadi sudah komunikasi, kami ingin mengajak kita bersama-sama bergerak bersama. Sebelum Syekh menyampaikan nasihatnya, kita ingin mengambil bagian dalam perjuangan ini, berjuang bersama-sama untuk bisa menjadi pejuang-pejuang Al-Quran dengan cara menyiapkan kardus dan kepada jamaah untuk menyiapkan sedekahnya, dan ini akan langsung kita hitung dan akan langsung kita serahkan kepada pengelola Ustaz Yunus dan kawan-kawan untuk pembangunan pondok pesantren An-Najah. Mari sama-sama kita sholawat dan kepada panitia untuk keliling. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedekahnya. Mungkin hari ini ada anak-anak kita yang lagi TK, SD, SMP, SMA. Semoga anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Anak-anak kita menjadi pejuang Al-Quran. Yang ataupun punya hajat, Allah kabulkan kita punya hajat. Yang punya niat atau yang punya sakit, Allah sembuhkan dari sakitnya. Diniatkan dan insya Allah kita sama-sama mengaminkan daripada hajat daripada jamaah sekalian. Kita doakan pondok pesantren ini insya Allah menjadi pondok pesantren yang megah, banyak melahirkan habis Quran, melahirkan para ulama-ulama insya Allah. Dan kita sudah menjadi bagian dalam perjuangan ini. Silakan diniatkan dengan pegang takbir. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Silakan kepada jemaah untuk duduk kembali dan mari sama-sama kita dengarkan dengan khidmat. Mudah-mudahan insyaallah apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada jemaah waktu dekat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah hamba-hamba yang dicintai Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya matahari. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di majlis ilmu, Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren An-Najah. Masya Allah, perasaan sama aja. Yang bawa tadi lebih canggih dari pilot loh. Sampai kanan kiri, waduh. Giliran anak kapal besar, wah, airnya kecepret kemana-mana tuh lihat. Untung saya nggak berubah warna tadi. Luar biasa. Awalnya jalannya santai, hati masih aman dan imannya masih kuat. Makin kencang iman makin menurun dan lemah. Tapi ini semua alhamdulillah, saya pada saat hadir di sini mendengar bahwa ada jemaah dari jam 6, jam 7 sudah datang lebih awal. Ini membuat saya, lelahnya saya itu hilang. Bisa jadi yang di kursi tidak lebih mulia dari ada di bawah. Cuma hanya disediakan kursi pejabat, nampaknya lebih besar pejabat-pejabatnya ini. Saya bingung siapa yang dari kursi ini begini, besar sekali luar biasa. Jadi saya nggak mau turun dari kursi, kepingin jadi menteri agama. Ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan memandang kita yang duduk di bawah dan yang duduk di atas, yang mulia yang duduk di atas, tidak. Tapi diminta agar duduk di atas biar terlihat dan dilihat oleh orang lain, betul? Jadi kita semua hadir di sini tujuannya karena mau menuntut ilmu, karena mau mencari ridha Allah Subhanahu, karena menunjukkan cinta kita kepada majelis ilmu, kepada agama, kepada Al-Quran. Saya yakin orang tua semua yang hadir, anak-anakku yang hadir, kita semua pencinta Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lain. Setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan saya. Hubungi penulis atau penerbit kecuali satu kitab. Allah katakan di awalnya,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan hubungan penulis atau terbit kecuali satu kitab, Al-Quran. Dzalikal kitabu la, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jangan ragu baca Quran, jangan ragu memahami Al-Quran, jangan ragu duduk di majelis ilmu yang isinya ada Al-Quran, jangan ragu memasukkan anak kita di pesantren Al-Quran. Jangan ragu untuk membaca tafsir Quran. Jangan ragu untuk mewakafkan Al-Quran. Jangan ragu untuk membantu para penghafal Quran. Kenapa? Kita bukan hafiz Quran, tapi semua yang bersangkut dengan Al-Quran pasti dia akan tergolong ahlul Quran. Menjadi bulan mulia. Satu-satunya bulan yang disebut secara langsung di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Berarti bulan Ramadan jadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadr menjadi malam mulia karena di dalam malam Lailatul Qadr Allah turunkan Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dapat kebaikan dari Allah walaupun masih terpatah-patah baca Al-Quran. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan guru PAUD, guru TK yang gajinya kecil, bahkan jarang disebut. Betul? Guru PAUD, guru TK ini adalah guru yang pahalanya paling besar. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama mengajari kita surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan benar dan baik. Betul? Saat ingin iman kita bertambah, baca Al-Quran. Pada saat kita merasakan dunia terasa sempit bagi kita, mendekati dengan Al-Quran. Surat-surat, ayat demi ayat akan selalu membawa keberkahan. Sampai Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Mohon maaf, sekarang rumah kita apa yang dibaca di dalamnya? Pertama kali saya datang ke Indonesia 2010, saya ke Palembang, ke Ugan Ilir. Saya sekitar 6-7 bulan saya pindah ke Jakarta. Jujur, saya senang dan bahagia melihat masyarakat kita di Indonesia setiap habis maghrib baca Al-Quran. Betul? Walaupun cuma satu surat yang dibaca. Surat apa? Kalau orang meninggal dibaca, kalau orang nikahan dibaca, kalau sunatan dibaca. Hah? Yasin sudah hafal semua. Jadi setiap habis maghrib surat Yasin yang dibaca. Sudah dibaca bertahun-tahun belum hafal-hafal juga. Halo? Memperbaiki Al-Quran, maka ketika akan terwujud pesantren An-Najah ini bahagianya. Kenapa? Anak kita tidak jauh-jauh datang ke sini belajar. Ada gurunya, ada ustazahnya. Warga juga harus masuk belajar. Jadi motivasi buat anak-anak kita. Pada saat orang tua ikut ngaji, belajar tahsin Al-Quran, baca Al-Quran, betapa ini menjadi sesuatu yang indah untuk anaknya. Betapa indahnya kalau ibu anak pulang sekolah, ibu lagi baca Quran. Bukan baca koran, bukan baca WA, ngintip status orang. Halo? Ibu-ibu kalau kasih handphone nonton TikTok setengah jam, 1 jam, 5 jam masih kuat, betul? Tapi giliran dikasih Al-Quran, baca setengah juz, lama amat, banyak banget. Giliran diajak sholat tahajud, nggak kuat, alasan dengkulnya sakit. Tapi giliran kerja 8 jam sehari, sehat walafiat. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, dekat dengan Al-Quran. Surat yang paling agung surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah mengusir jin dari rumah. 5 ayat pertama Al-Baqarah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat Al-Kursi. Akan ada malaikat menjaga kita dari malam hari sampai pagi hari.
Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang baca ayat Al-Kursi sebelum tidur, malaikat jaga kita sampai pagi hari. Maka tidak ada yang mimpi buruk. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, Syekh, kok saya ini sering mimpi buruk sebelum tidur? Pak, baca ayat Al-Kursi. Allah akan jauhkan mimpi buruk dari kita. Sampai ada seorang istri bilang, Syekh, maaf, semalam saya mimpi buruk. Kata ibunya, apa itu bu mimpinya? Kata ibu itu, saya mimpi buruk, suami saya nikah lagi. Coba perhatikan, coba bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua ikut bacanya? Sekali lagi, coba lihat. A'udzu pakai dal, bukan zai. Kalau pakai zai artinya bukan aku, kalau pakai dal aku berlindung dari godaan syaitan. Tapi kalau pakai zai aku butuh gangguan syaitan. Kan berubah kan? Maka bacanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Banyak orang salah baca Malik Yaumiddin, salah karena kafnya ada kasrah bukan sukun. Maka dibacanya cepat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, tuh perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mus, kasih senyum. Al-mustaqim. Taqim. Yang pakai gigi palsu hati-hati, takut copot. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang bacanya apa? Ihdinas siratal, itu salah, shin. Jadi coba lihat surat Al-Fatihah 7 ayat aja, kalau salah sepanjang hidup kita, salat kita nggak diterima karena rukun dalam salat. Kalau tidak sah salat kita. Itulah fungsi ada pesantren, fungsi ada guru ngaji. Kalau nggak ada pesantren di wilayah kita, sayang, miskin kita, susah. Karena mereka yang baca Al-Quran kita, setiap sholat juga baca Quran. Maka saya bahagia di sini di tengah-tengah, di luar angkasa, ya jauh dari dunia. Sebentar lagi sampai ke matahari dan bulan. Ternyata di sini ada pesantren. Alhamdulillah, kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, di sini kami umumkan ada dosa jariah, ada sedekah jariah. Sedekah terbaik untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan tempat-tempat yang baik, membantu orang fakir miskin, anak yatim. Insya Allah semua jamaah yang berinfak sekecil apapun, ya itu pasti dinilai besar oleh Allah. Yang penting niat kita dan tujuan kita ikhlas. Niatkan buat diri kita, keluarga kita menjadi penghafal Quran. Niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, atau orang tua yang sedang sakit, atau anak yang sedang sakit, suami yang sedang sakit. Niatkan. Nabi bersabda, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Inilah hasil dari usaha kalian. Saya jujur nggak nyangka sampai mencapai 29 juta.
Ya, tapi alhamdulillah inilah antisipasi kita, kerjasama kita untuk bisa membangun tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, saya serahkan kepada Setulus, mudah-mudahan insya Allah bisa membantu untuk pembangunan pesantren insya Allah. Semoga menjadi berkah. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.